Yang terhormat Bapak Insinyur Sugiman, BRM AMDKes SUDKes. Beliau merupakan Ketua Umum Aspetri, Bapak dan Ibu. Di sini apakah ada anggota Aspetri? Boleh tulis di kolom komen. Ya, silakan. Kemudian penguji LSK Batra Ramuan Indonesia, Direktur RSA Sekar Melati, kemudian Dirut Gria Sehat Hudaya Bakti, dan sebagai pimpinan LKP Sekar Melati, yang terakhir sebagai Direktur CV Amanah HB. Wah, ini luar biasa pemateri yang ketiga kita ya. Pendekatan praktis dan self-care berbasis diet rasional itu berfokus pada penggunaan bahan pangan lokal. Kemudian, jadi nanti kita akan mengatur bagaimana cara pengolahan makan lokal, kemudian ramuan herbal alaminya apa yang mendukung, kemudian kebiasaan pola-pola hidup, terutama pola makan, ya, kebiasaan makan termasuk terkait dengan kebutuhan menu seimbang, kebutuhan kalori yang seimbang, kemudian ketepatan, kesesuaian waktu makan, dan lain-lain. Okay? Berikut ini pendekatan praktis yang aman yang diterapkan, yaitu pertama, konsumsi ramuan tradisional. Saya akan ambil Indonesia nih ya, jamu ya. Jadi bagian integral dari self-care tradisional untuk mendukung metabolisme dan kesehatan itu salah satunya adalah dengan cara mengonsumsi ramuan tradisional. Pertama itu yang dikenal sekali adalah kunyit asam. Ini bisa membantu mengendalikan kadar gula darah, kolesterol, dan bertindak sebagai antioksidan. Nah, ini nanti Bapak Ibu bisa disimak kembali di materi ini bahwa kandungan utama pada kunyit asam ini kita tahu semua kaya antioksidan dengan kandungan senyawa kurkumin dan vitamin C ya, yang manfaatnya kita tahu persis sebagai anti radang, kemudian mengatasi permasalahan di saluran pencernaan, kemudian membantu menurunkan berat badan dengan cara aman, kemudian sebagai kesehatan eh, sistem organ intergumen, ya juga sebagai detoksifikasi tubuh yang terkait dengan sistem pembuangan padat, ya baik itu berupa sistem pembuangan lewat feses maupun sistem pembuangan padat lewat lemak. Kemudian resep dasar dari kunyit asam, ini saya buatkan resep ya, karena tadi para narasumber yang lain belum membuat resep. Nah, ini resepnya, jadi Bapak Ibu bisa membuat sendiri nanti ya. Jadi bahan-bahannya ini ada kunyit, ada asam jawa ya, kemudian gula aren atau gula merah ya, kemudian boleh juga ditambahkan pemanis misalnya melalui kurma ya, atau melalui pemanis madu yang lebih aman ya. Ya. Kemudian ditambahkan juga jahe sebagai tambahan pengaman di saluran pencernaan dan penghangat tubuh. Cara membuatnya sudah nanti bisa disimak kembali Bapak Ibu, cara membuatnya untuk kunyit asam ya. Kemudian pendekatan kedua yaitu dengan pendekatan makanan yang praktis ya. Jadi pendekatan makan praktis dan mindful ini yang dimaksudkan di sini adalah efisiensi ya. Jadi nanti pada pendekatan ini kita mencoba untuk makan itu bukan sekedar karena kebutuhan kenyang, itu tidak, tapi makan itu merupakan sesuatu yang harus dinikmati ya, sehingga proses dari kita memilih bahan baku, proses pengolahan ya, kemudian proses waktunya menyantap, termasuk proses makannya, menikmatinya, mengunyahnya itu dinikmati benar-benar. Dengan pendekatan ini maka nanti diharapkan bahwa makanan yang masuk ke tubuh kita ini itu akan tertata ya, tertata, kemudian tubuh di sistem pencernaan maupun sistem penyerapan itu nanti akan bereaksi secara stabil sehingga berat badan diharapkan nanti pada posisi stabil setelah tercapai tujuan dari berat badan yang ideal. Yang pertama itu pendekatan ini kita sebut food prep atau dengan perencanaan hemat waktu ya. Kita masaknya tentunya tidak usah muluk-muluk ya. Misalnya kita cukup siapkan bahan dari bahan yang utama yaitu sayuran protein ya. Kita tahu persis bahwa ada 5 masalah yang membuat seseorang itu berat badannya berlebih atau kurang ya, termasuk kelompok BMI kurus.
itu ada 1 protein, 2 karbohidrat, 3 lemak, 4 lemak, vitamin dan mineral, kemudian yang kelima adalah gula. Nah, hal yang membuat tubuh ini walaupun konsumsinya itu sesuai takaran kebutuhan kalori di tubuh itu antara lain adalah protein ya, protein baik itu protein nabati maupun protein hewani yang non lemak tentunya, oke. Jadi seperti ini. Jadi pemilihan ini penting, kemudian menunya dibuat sesederhana mungkin, kemudian teknik masaknya dibuat seefisien mungkin. Kemudian mindfulnya itu di setiap tindakan kita itu hadir dengan kesadaran penuh ya. Jadi hadir dengan direncanakan ya, tidak makan masak tergesa-gesa terus makannya tergesa-gesa ngunyah bahkan belum dikunyah sudah ditelan. Itu ada yang seperti itu jangan sampai ya. Kemudian yang ketiga adalah integrasi itu kombinasi antara memasak dengan makan secara sadar. Yaitu dengan cara ini maka kita akan mampu mengontrol porsi ya. Kemudian menikmati proses ya bahwa eh, kita itu memilih bahan baku, mengolahnya, kemudian mengonsumsinya itu adalah dengan penuh kasih sayang terhadap diri sendiri dengan tujuan kesehatan kita dan tujuan-tujuan lain termasuk tujuan membuat berat badan ideal itu tercapai. Ya konsepnya tentunya adalah makan sebelum ketika lapar, sebelum kelaparan. Kalau kelaparan nanti akan makan yang berlebih, kemudian berhenti sebelum kenyang, gitu, okay? Dengan pendekatan ini memasak tidak hanya menghasilkan makanan fisik, tapi juga kesehatan mental. Ya, karena kesehatan mental itu akan berpengaruh pada sistem endokrin yang nantinya akan berpengaruh pada sistem pengaturan tubuh yang nanti akan berpengaruh juga pada eh, diet kita tercapai atau tidak. Ya, tip pendekatan praktis dan mindful ini sarapan berprotein. Ya, sarapan protein itu diusahakan ya sarapan eh, rendah karbo, rendah lemak, rendah gula. Ya, itu aja prinsipnya ya. Ini nanti bisa dibaca Bapak Ibu. Jadi ya, buah diperbanyak, terus telur telur rebus ya kan, kemudian kurma ya dan lain-lain sehingga nanti pada eh, sarapan berprotein ini nanti akan memacu di 8 jam kemudian itu akan muncul autopagi ya sehingga nanti sel-sel buruk ini akan berproses untuk dimakan oleh sel baik sehingga nanti eh, kelebihan berat badan akan terhindar. Kemudian ini gula sudah ya tadi kurangi gula dan makan olahan, kemudian dengan cara membakar lemak tubuh. Kemudian yang ketiga adalah perbanyak serat, ya meningkatkan asupan sayur dan buah lokal yang kita sampaikan sehingga nanti bisa terhindar dari beberapa keluhan-keluhan di saluran pencernaan termasuk sembelit dan kita bisa tetap terjaga berat badan secara ideal ya. Ini beberapa buah yang nanti bisa Bapak Ibu simak kembali terkait dengan konsumsi sehari-hari ya, terutama di sarapan. Yang ketiga, self care melalui gaya hidup ya. Tadi kan sudah satu melalui herbal, konsumsi herbal, kedua mulai mulai mengatur di posisi makan, kemudian melalui gaya hidup tradisional nih Bapak Ibu ya. Jadi satu adalah tidur yang cukup, karena tidur yang cukup ini juga akan mempengaruhi regulasi hormon. Kemudian dampak tidur yang cukup ini bisa diketahui dan dibaca kembali akan salah satunya adalah akan mengatur regulasi hormon lapar lebih stabil ya. Kemudian akan mengatur hormon rasa kenyang itu juga menjadi lebih cepat ya. Kemudian keseimbangan kalori dan metabolisme serta kontrol stres ya dari kortisol, hormon kortisol ini juga akan didapatkan ketika kita itu sehari-harinya itu cukup istirahat tidur ya. Kemudian yang berikutnya itu adalah aktif bergerak. Ini gaya hidup ya tadi. Satu, tidur cukup, dua, aktif bergerak ya. Aktif bergerak dalam sehari-hari ini
eh, yang bagus penekanannya adalah yang penting gerak di bawah panas matahari pagi ya sebelum ultraviolet muncul. Ini cukup membakar kalori, keringat keluar, tapi dampak dari sinar matahari yang negatif juga tidak terjadi pada kita. Sehingga nanti kalau bisa ya gerak itu ya tidak olahraga malam ya, tapi pagi hari. Ya. Dengan aktif bergerak setiap hari, kita akan mendapatkan tubuh ideal, ya, juga kesehatan-kesehatan yang lain, termasuk kesehatan mental yang lebih baik. Karena yang namanya orang olahraga itu orang senang ya, nggak ada olahraga sambil mikir utang itu nggak ada ya, sehingga nanti kita harapkan nanti dengan berolahraga rutin di bawah matahari pagi, maka eh, tubuh kita akan menjadi ideal ya. Manfaat bergerak ini adalah membakar kalori, meningkatkan metabolisme, mengontrol nafsu makan, dan menjaga massa otot. Ya, massa otot ini pentingnya Bapak Ibu karena setiap 1 kilogram massa otot itu bisa membakar otomatis 500 kalori. Sehingga kalau Bapak Ibu semua mempunyai massa otot yang tinggi, yang banyak, maka ketika makanan masuk itu sudah ada pembakar otomatisnya, yaitu dari massa otot. C. Berpikir positif. Nah, positif ini juga berpengaruh ya. Makanya orang-orang yang berpikir positif ya itu akan mempengaruhi kesehatan mentalnya. Jadi ini juga secara langsung meningkatkan kesehatan fisik dan menurunkan hormon stres. Gitu, okay, Bapak Ibu. Jadi ini jadi beberapa hal yang terkait dengan masalah ini termasuk berpikir positif itu bisa mengelola emosi dan mencegah emosional eating ya. Motivasi konsistensi olahraga ini juga penting ya. Target yang realistis. Ini optimis membantu Anda menetapkan tujuan yang realis ya, yang realistis yang sangat mungkin bisa dicapai ya. Kemudian menghargai proses, kemudian menjaga pola makan bijak. Yang keempat itu konsistensi. Konsistensi penting ya untuk mencapai hasil kesehatan optimal. Jadi dilakukan secara rutin pada waktu yang konsisten ya. Sehingga ini merupakan gaya hidup kita ya. Tidak hanya kalau pas pas ingat saja atau bagaimana enggak, tapi direncanakan menjadi sesuatu yang menjadi kegiatan rutin untuk meningkatkan kualitas hidup kita di jangka panjang. Ini eh, penjabaran dari komponen tadi itu ya kita anukan. Jadi pola makan sehat tadi sudah disampaikan, kemudian ramuan tradisional, ya, kemudian gaya hidup